Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, di mata kuliah hukum perbankan dan surat berharga. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian hukum perbankan. Apa itu hukum perbankan? Sebelum masuk ke situ, mari kita akan membahas dulu mengenai perbankan itu sendiri. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Jadi semua yang menyangkut tentang bank, baik itu kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu mengenai perbankan. Lalu ada pendapat mengenai hukum perbankan menurut Hermansyah. Hermansyah mengatakan, hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank. Ya, jadi baik itu tertulis ataupun tidak tertulis segala peraturan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bagaimana bank ini melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu ada pendapat juga menurut Muhammad Jumhana. Beliau mengatakan hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek. Jadi semua peraturan yang mengatur lembaga keuangan bank ya dilihat dari esensi, eksistensi, serta hubungan dengan bidang kehidupan yang lain. Lalu ada pendapat juga menurut Munir Fuadi, hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik itu jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, apa saja peraturannya, lalu bagaimana perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut, baik itu dari nasabah ataupun dari pihak bank itu sendiri. Lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank? Eksistensi bank dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Dari pendapat-pendapat di atas, maka bisa kita beri kesimpulan bahwa hukum perbankan adalah hukum, baik itu aturan, norma-norma, kaidah-kaidah yang tertulis ataupun tidak yang tertulis, ya jurisprudensi, doktrin yang mengatur mengenai bank, baik itu kelembagaannya, kegiatan usahanya, dan cara serta proses dalam melaksanakan usaha bank itu sendiri. Lalu sumber-sumber hukum perbankan, ya yang pasti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 mengenai bank atau mengenai perbankan dan ada undang-undang mengenai Bank Indonesia, lalu ada undang-undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Lalu kita juga tahu bahwa saat ini perbankan diawasi oleh OJK, maka akan ada aturan mengenai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa aturan dari POJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Lalu mengenai perbankan syariah, lalu ada juga mengenai lembaga penjamin simpanan, lalu ada pencegahan dan penanganan krisis, dan juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lalu tersangkut juga mengenai Undang-Undang Pasar Modal, Money Laundering, perseroan terbatas, koperasi, BUMN, dan BUMD, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang pastinya terkait dengan hukum perbankan. Lalu ada pendapat, ada teori dalam hukum di bidang ekonomi menurut Barry M. Minich. Beliau mengatakan ada teori perlindungan konsumen. Kita tahu di perbankan itu ada nasabah. Nasabah ini harus dilindungi sebagai konsumen. Lalu ada teori perlindungan kepentingan industri ataupun pelaku usaha. Bank sebagai pelaku usaha juga harus dilindungi. Begitu pula ada teori kepentingan birokrasi atau pemerintah. Mengapa ada teori ini? Sebab pemerintah juga pasti ada turut andil di dalam hukum perbankan. Lalu ada teori kepentingan publik. Perbankan, hukum perbankan ada di masyarakat. Ya,
Masyarakat membutuhkan juga bank, begitu pula sebaliknya. Maka teori kepentingan publik ini disangkutkan juga di dalam bidang ekonomi di hukum perbankan. Lalu ada Nicholas Ellis mengemukakan 5 tujuan pengaturan industri perbankan. Kenapa perbankan ini harus diatur? Yang pasti untuk menjaga keamanan bank itu tersendiri. Lalu ada memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat. Jadi diharapkan para bank ini melakukan persaingan usaha yang sehat. Lalu ada pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus. Lalu ada perlindungan terhadap nasabah dan yang terakhir menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter. Itu adalah tujuan pengaturan industri perbankan. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya mengenai hukum perbankan dan surat berharga. Terima kasih saya ucapkan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.